I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfiatur Rahma, mahasiswa dari Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan analisis biaya, pengertian biaya dan jenis-jenis biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi adalah harga pokok yang dikeluarkan untuk memproduksi per unit produk. Biaya produksi juga diartikan sebagai biaya yang mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang siap dijual ke konsumen. Komponen biaya menyangkut semua hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan sebagainya. Jenis-jenis biaya produksi. Jenis-jenis biaya produksi terbagi menjadi 5. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total, dan yang keempat biaya rata-rata, dan yang terakhir adalah biaya marginal. Biaya tetap. Biaya tetap ialah biaya yang besar pengeluarannya dan tidak mengalami perubahan walau kapasitas produksi mengalami peningkatan atau penurunan. Pengeluaran tidak terjadi pada setiap hari, terjadi pada sebulan, setahun, atau beberapa tahun sekali. Contohnya yaitu gaji bulanan karyawan dan biaya sewa. Biaya variabel adalah biaya yang besar pengeluarannya yang dipengaruhi oleh biaya besar output produksi. Bila produksi barang semakin banyak, maka biaya variabel yang ditanggung juga semakin besar. Biaya variabel hanya akan dipakai pada proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluarannya per unit yang dilaporkan. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya kebutuhan alat produksi. Yang ketiga adalah biaya total. Biaya total ialah keseluruhan biaya tetap termasuk biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dalam periode tertentu. Serangkaian proses dari mulai membeli bahan baku, pengelolaannya, hingga mendistribusi barang jadinya kepada konsumen. Yang keempat adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata ialah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dibagi dengan perolehan output. Biaya ini disebut juga biaya unit atau average total cost. Jenis biaya ini biasanya mengukur jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit produk atau output. Yang kelima ialah biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui output maksimal yang didapatkan dari proses produksi dengan menambah biaya marginal, sehingga membuat perusahaan mencapai nilai keuntungan yang maksimal. Selanjutnya ialah unsur biaya produksi. Yang pertama biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Menghitung biaya bahan baku berarti total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Biaya ini akan diberikan sesuai dengan fungsi di mana karyawan ditempatkan bekerja pada perusahaan, contohnya bagian produksi, pemasaran, bagian administrasi, dan bagian umum. Yang terakhir ialah biaya overhead. Pengertian biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan yang tidak langsung. Contohnya perlengkapan pabrik seperti baut, mur, dan pelitur dalam perusahaan mebel. Selanjutnya revenue sharing. Revenue sharing adalah
Mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Di situ terdapat kurva revenue sharing. Dijelaskan bahwa titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC. BEP terjadi ketika TR sama dengan TC. Bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju TRS. Titik BEP yang tadinya berada pada jumlah Q akan bergeser ke QRS. Dalam sistem ini yang berubah adalah garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumber putar di titik kosong original. Cukup sekian materi dari saya. Sebelum saya mengakhiri video ini ada sedikit pesan. Imam Syafi'i berkata, jika kamu tidak merasakan lelahnya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Dan ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh dan akan membusuk. Belajar adalah suatu hal yang tidak terbatas. Belajar merupakan salah satu hal yang penting yang tak terbatas umur. Selagi hidup, pada dasarnya manusia selalu dituntut untuk belajar. Rasa bosan atau malas yang terus dibiarkan akan membawa kita pada kegagalan. Saat kita memiliki rasa semangat belajar yang kuat, maka kita akan melewati prosesnya dengan semangat, sesulit apapun itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.